أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat hamba-hamba pilihan, tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintahkan kepada kita semua agar saldo-saldo hidup kita ini dihabiskan buat ibadah kepadanya semata-mata. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolongan dalam segala kebaikan, istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Allah perintah itu semua kepada kita supaya di dunia hidup kita selamat, di akhirat jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, satu hal yang amat menggembirakan kita akhir-akhir ini, banyak tokoh-tokoh agama besar di dunia ini, apapun nama agama itu, dan banyak para intelektual di pinggir dunia berbondong-bondong menjadikan Islam
sebagai jalan hidup mereka. Terakhir kita dengar seorang antropolog dari Rusia. Dia sudah meyakini Islam sebagai sebuah agama yang benar, dan dia baca Quran dengan saksama. Tidak hanya dibaca, tapi dikaji Al-Quran itu. Dia seorang antropolog kelas dunia, mencari, ingin tahu apakah benar pernah terjadi kisah Nuh dan tenggelamnya kapal Nuh. Dia berpendapat bahwa sebuah benda akan bertahan lama apabila masuk di dalam freezer, di dalam kulkas yang berisi es itu. Dan lalu dia punya keyakinan, andai kata kisah Nuh benar ada, maka kapal Nuh itu pasti berakhir di sebuah bukit es. Dan bukit es itu tidak bisa rendah, dia harus bukit es tertinggi di dunia. Lalu dia terbang dengan helikopter kesayangannya ke sebuah gunung es tertinggi di dunia, Bukit Arara di Turki. Dia bor bukit itu sedalam mungkin. Dia temukan pertama bongkahan-bongkahan kayu yang sezaman dengan Nabi Nuh. Lalu hasil bor itu dibawa ke sebuah laboratorium di Leningrad di Rusia. Ternyata benar, kisah Nuh itu benar terjadi, dan sejak saat itu dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia masuk Islam, dan sekarang menjadi penceramah, penyebar agama Islam sampai di daerah-daerah seluruh dunia, sebagai daerah-daerah pedalaman, diajak orang-orang memeluk Islam. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran ini pasti benar, saudara. Maurice Bucaille yang mengarang Bible, Quran, dan Sains Modern, dia berpikir tentang apakah benar kisah Moses pernah dengan keretanya itu tenggelam di sebuah lautan. Dia mencari di mana itu tenggelamnya kapal, di mana ditenggelamkannya Ramses, Firaun itu. Saudara tolong catat, Firaun itu sebetulnya kalau bicara baik, dia orang baik. Dia tidak makan kalau rakyatnya tidak makan, dia tidak tidur sebelum rakyatnya tidur. Infrastruktur di negara itu dikembangkan sedemikian rupa, tetapi karena sikap hidupnya sangat takabur, ia akhirnya ditenggelamkan di tengah-tengah Laut Merah itu. Dicari oleh beliau, dia seorang profesor, di mana ditenggelamkannya Musa itu. Di Laut Merah, saudara, ujung Laut Merah itu, kalau saudara sempat pergi ke Jordan, di ujung Jordan saudara bisa turun ke bawah. Sebelum menyeberang ke Palestina, saudara bisa bertemu dengan Dead Sea, Laut Merah itu. Di ujung Laut Merah, saudara, di perbatasan antara Saudi Arabia, Mesir, Jordan, ada sebuah laut bebas yang benda-benda yang berada di dalamnya tidak bisa diambil oleh negara manapun, karena itu lautan bebas. Dia mencari tahu apakah benar ada kisah Musa, pernah terjadi kisah Musa. Dia sudah beriman pada Al-Quran ini, tetapi dia ingin membuktikan, sebab orang-orang di sana tidak bisa menerima agama kita sebelum dia mendapatkan bukti itu. Saudara-saudara, Musa, Firaun, Ramses itu sesudah mati diambangkan oleh Allah ke atas laut dengan membawa penuh garam. Jadi rupanya garam itu menyebabkan manusia bisa berumur lama. Lalu sekarang di bumi, kalau saudara masuk ke museum di Egypt, di Mesir, lantai 2, belok kanan, kita bayar $10, ada orang terbujur kaku di bumi. Itulah Firaun, itulah Ramses II. Lalu Maurice mencari kebenaran tentang kisah Musa itu. Dia ingin tahu apakah benar Firaun ditenggelamkan di laut bebas itu. Dia mencari alat, mencari cara, ahli penyelam. Dia menyelam jauh ke dalam, teropong jauh. Rupanya saudara-saudara, pedati bekas mengejar Musa untuk dibunuh, dibinasakan di pinggir Laut Merah itu, di pertengahan antara Yaman, Mesir, Jordan, menjelang masuk Palestina. Sampai hari ini masih utuh bekasnya, masih ada. Dia kemudian masuk Islam. Saudara bisa cari buku
Bible, Quran, and Science modern. Jadi saudara-saudara, Allah memberikan pelajaran kepada kita ayat-ayat qauliyah Al-Quranul Karim dan ayat-ayat kauniyah tentang semesta alam ini, yang dengan itu kita bisa iman benar kepada Al-Quranul Karim. Saya mohon maaf kalau saya bicara kasar, saudara. Orang-orang itu masuk Islam, para cerdik cendekia, para pemuka agama itu masuk Islam, sama sekali tidak tertarik pada umat Islam. Mereka tertarik pada ajaran Islam. Sekali lagi saya harus mohon maaf. Orang kalau melihat umat Islam, saudara, hampir semua orang tidak tertarik. Umatnya tidak jujur, mulutnya kasar-kasar, tidak bisa membina persatuan di antara mereka pun, saling caci maki, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan sekarang. Orang kalau melihat umat Islam tidak tertarik, tapi kalau orang melihat ajaran Islam, semua orang pasti tertarik. Beberapa hari kemarin saya kebetulan sedang di luar daerah. Saya kiai kampung, banyak ke daerah yang kecil. Ada pertanyaan dari seseorang, saya kira dia mahasiswa tingkat doktoral barangkali. Dia bilang begini, Pak Anwar, kenapa saya baca di sebuah negara, saya sebut saja Tokyo, di Jepang, orang-orang begitu mudah masuk Islam. Saya merasakan betul, saudara, kalau saya keliling kemana-mana, umat orang-orang yang paling mudah masuk Islam itu orang-orang di Tokyo. Paling mudah masuk Islam. Sebab mereka punya kepribadian hidup jujur, kerja keras, tidak guna dia pernah menyalahkan orang, lebih suka mencari salah diri sendiri. Malah ada hal yang keterlaluan. Mereka kalau bertobat berbuat dosa besar, mereka bunuh diri pada kiri. Jadi semua ajaran-ajaran orang-orang di Tokyo itu sesuai dengan ajaran Islam, kecuali harakiri tadi itu. Jadi kalau mendakwakan Islam di Tokyo sangat mudah. Kita ajarkan mereka hidup jujur. Inilah Quran yang mengajarkan kejujuran. Kita ajarkan kepada mereka sopan santun yang tinggi. Inilah Quran yang mengajarkan itu semua. Yang terakhir sudah tentu kalau saya tekun sedikit dakwanya, mengajarkan prinsip-prinsip monoteisme, prinsip-prinsip akidah. Kalau sudah itu didapat, saudara, semua orang akan tertarik pada Islam. Ini yang selalu saya katakan di mana-mana. Mendakwakan Islam tidak usah caci maki kepada orang. Buktikan Islam agama yang paling benar, orang akan masuk Islam. Saudara, kalau saudara masuk Munchen sekarang, masuk Jerman, masuk Prancis, saudara masuk, orang-orang sedang berbondong-bondong masuk Islam. Atau saudara sekarang masuk di London, di Inggris, di pusat kota Inggris sekarang, di pusat kota London, masjid raya, masjid besar, mungkin 50 kali tempat kita ini telah terbangun. Jadi saudara tidak sulit kalau saudara sebagai turis mencari masjid di pusat kota London itu sekarang. Nah, orang-orang sekarang sedang berbondong-bondong masuk Islam. Mari kita di Indonesia kita buktikan, saudara, bahwa kita ini adalah umat-umat bukan cuma pembaca Al-Quran, bukan cuma itu, tetapi pengamal kitab suci Al-Quranul Karim itu. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mencela, saya tidak pakai bahasa mengkutuk, yang mencela umat Islam yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama kita yang agung ini. Agama kita Islam, saudara. Astagfirullahaladzim, kita Islam hanya pada KTP. Akhlak kita tidak Islam. Kita Islam hanya pada KTP, tetapi amalia kita jauh dari ajaran Islam. Malah saya dengar ada orang berkata begini, bertanya, Pak Anwar, saya masuk Islam tidak karena umat Islam, saya tertarik pada Islam, tertarik pada akhlak Muhammad Rasulullah. Itu terlanjang dia berkata begitu kepada saya, Pak Anwar, saya masuk Islam tidak tertarik pada orang-orang Islam. Saya pindah agama sekarang masuk Islam, kalau pakai bahasa akademik, menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Saya menjadikan Islam sebagai jalan hidup, Pak Anwar.
karena saya tertarik pada akhlak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara, mereka masuk Islam tidak tertarik pada kita. Mereka tertarik pada ajaran Islam, Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim yang sampai sekarang masih terjaga. Tidak ada sebuah kitab di dunia, kitab apapun yang masih murni terjaga. Al-Quran ini utuh terjaga, saudara. Kalau ini bukan Al-Quran, saya kira ini tafsir Al-Quran. Dalam Islam ada tafsir Al-Quran, ada Al-Quran. Tafsir Al-Quran budaya manusia. Itu sebabnya tafsir berubah, berkembang. Tafsir terus berubah. Tafsir pertama di Indonesia Profesor Mahmud Yunus. Sekarang sudah jauh tertinggal itu. Terakhir tafsir Buya Hamka. Sekarang ada tafsir Al-Misbah Profesor Qureisyan. Sebentar lagi akan habis juga itu. Akan ada budaya baru, berkembang terus ilmu. Tapi Al-Qurannya tidak berubah. Itu sebabnya ada Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Kitab orang tidak begitu. Saya mohon maaf saudara. Kalau saudara tanya Pak Nur apakah ada kitab Injil, saya harus berkata tidak ada. Yang ada Bible. Bible itu tulisan tangan ucapan Yesus yang ditafsirkan oleh Paulus. Orang menyebutnya Bible, tapi dia bukan Injil. Yang kita suruh iman oleh Allah kepada kita Injil, Taurat, Zabur, Injil. Bukan kepada Bible. Bible itu tafsir dari Paulus. Bukan Injil. Begitu juga Torah, kecuali kitab tanah barangkali. Torah tidak juga sih. Al-Quran dijamin. Kalau pakai bahasa pesantren, saudara, inna nahnu nazzalna dzikra